Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai paper yang saya rangkum, yaitu Solar Thermal Energy to Drive Ejector HVAC Systems, a numerical study under Blida Climatic Conditions, sebuah penelitian oleh Mokhtar Goodman dan kawan-kawan. Abstrak. Makalah ini bertujuan untuk menunjukkan faktor-faktor yang berdampak langsung pada AC solar yang menggunakan ejector sebagai alternatif kompresor untuk mengurangi konsumsi listrik di bidang refrigerasi. Data cuaca wilayah Blida dipilih sebagai data utama untuk melakukan penelitian ini. Sebuah kolektor surya palung parabola telah dibuat sebagai perangkat surya untuk menyediakan energi panas yang dibutuhkan untuk generator. Semua persamaan matematis yang mendominasi sistem telah dianalisis dan kemudian disederhanakan secara numerik menggunakan software engineering equation solver. Efisiensi optik kolektor surya yang diteliti adalah 65,02%, sedangkan nilai efisiensi thermal maksimumnya hanya 60,46%. Mengenai rasio thermal mesin yang diteliti mencapai 0,54. Eksploitasi serius dari teknologi ini akan membantu memecahkan masalah tingginya konsumsi listrik di musim panas dan juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dengan menggunakan air R718 sebagai pendingin. Pendahuluannya, menurut J. Evans, berdasarkan data pada tahun 2019, persentase konsumsi energi listrik oleh sistem tata udara itu hingga 15%. Dan berdasarkan Grenfell Mechanical pada bersumber dari Energi Databook tahun 2020, 41% energi konsumsi energi pada bangunan komersil dan residensial digunakan oleh sistem tata udara. Salah satu sebabnya adalah penggunaan unit yang sudah tua sehingga konsumsi listriknya sangatlah besar. Nah, di sini saya akan menjabarkan mengenai sistem HVAC. Sistem HVAC adalah sistem tata udara, yaitu di mana sebuah sistem dia mengompresi fluida kerja, lalu mengondensasikannya, lalu melakukan proses ekspansi dan melakukan proses evaporasi. Hal ini menyebabkan munculnya udara dingin yang dihasilkan dari proses tersebut pada dalam ruangan dan mengeluarkan udara panas ke lingkungan sekitarnya. Refrigeran ini pada umumnya kita kenal dengan nama freon. Nah, di sini ada dua komponen paling utama dari sistem HVAC, yaitu kompresor dan refrigeran. Kompresor adalah komponen yang mengonsumsi listrik paling tinggi pada sistem HVAC. Kerja kompresor bergantung pada refrigeran yang digunakan oleh fluida kerjanya. 5 karakteristik utama dari pemilihan refrigeran adalah sifat termofisika, teknologi, nilai ekonomi, keamanan, dan dampaknya terhadap lingkungan. Refrigeran atau freon yang umum dikenal adalah R22 dan R134A karena sudah digunakan sejak lama. Sebagai concern akan dampaknya pada lingkungan, dihasilkanlah refrigeran yang lebih aman lingkungan dan memenuhi kelima kriteria tersebut, yakni R32 dan R40A. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan estimasi efektivitas dari Solar Driven Ejector Air Conditioning Machine atau SAEC machine. Dan hal ini bertujuan untuk mengeliminasi penggunaan kompresor dan mengganti fluida kerjanya menjadi air atau R718. Siklus SAC mirip seperti AC konvensional, akan tetapi kompresor gas diganti oleh pompa yang disambungkan ke sebuah generator uap melalui ejektor. Sistem ini mengandung 3 bagian penting, yakni solar collector atau dia mengonversi energi surya menjadi energi thermal untuk mengoperasikan generator. Lalu ada ejector AC bertujuan untuk menghasilkan kinerja yang dibutuhkan oleh beban pendinginannya. Ini sebagai pengganti kompresor ya. Dan beban pendinginan ini adalah ruangan yang akan dikondisikan. Di sini beban pendinginannya sekitar 18 kW atau sekitar 7 PK. Penelitian ini bertempat pada Bladi, Algeria, di mana dapat diketahui bahwa udaranya sangatlah panas dan lembab. Nah, berikut adalah desain dari solar kolektornya. Nah, di sini adalah hipotesis dari PTC yang dipelajari. Ini fluida kerjanya itu tidak bisa dikompresikan, lalu bentuk parabolanya itu simetris, temperatur lingkungannya itu dianggap sama, lalu efek dari bayangan pipa itu tidak dianggap, lalu
solar flux pada receiver itu dianggap terbagi secara merata, juga lain-lainnya. Dan berikut hipotesis dari ejektornya. Untuk menghilangkan analytical error yang dihasilkan, maka dianggaplah bahwa refrigeran atau fluida kerja yang mengalir melalui ejektor itu adalah sepenuhnya fluida. Lalu menggunakan sifat termodinamik dari air R718, lalu dianggap kalau alirannya itu dianggap stasioner, nilai energi kinetik dari aliran primer dan sekundernya itu diabaikan, juga tembok dalam dari ejektor dianggap adiabatik. Nah, berikut adalah diagram kerja dari sistem SIAC mesin ini. Pada siklus refrigerasinya, refrigeran dalam kondisi liquid atau dalam kondisi cair yang merepresentasikan fluida sekunder itu melalui katup ekspansi untuk dibawa menjadi bertekanan rendah. Dan di sini ada dari poin 7 ke poin 8. Lalu dari situ refrigeran itu masuk ke evaporator, di mana dia menyerap panas dari lingkungan, itu ada pada titik 8 hingga 9. Dan refrigeran lalu dimasukkan ke dalam ejektor, itu ada di titik 9 sampai ke titik 6. Ini seperti pada proses sistem AC konvensional, dan dari titik 6 sampai ke 7 itu adalah sistem kondensasi. Nah, di sini juga ada driving loop, di mana driving loop itu adalah penggerakan motornya atau generatornya. Di sini pertama air dipompa itu ada pada proses 7 ke 1, itu air dipompa dari kondensor sebagai dipompa lalu ke generator, di mana di generator itu didapatkan setelah melalui parabolik tadi, para pengoleksi panas surya tadi, itu didapatkan si air yang bertekanan dan bertemperatur lebih tinggi. Lalu air tersebut mengalir ke ejektor kembali, lalu siklusnya berulang kembali. Berikut adalah diagram skematik mengenai proses SIAC mesin ini. Nah, di sini ada validasi penelitian. Validasi penelitian ini hasil COP, AGC, dan rasio massa ejektornya itu dibandingkan dengan penelitian Prida Sawas dan Lundqvist mengenai sistem refrigerasi dengan ejektor solar yang menggunakan isobutan atau R600A sebagai refrigerannya atau fluida kerjanya. Di sini adalah ditampilkan kondisi iklim area penelitian, yaitu grafik di samping menjelaskan besaran beban panas yang didapat dari sinar matahari berbanding dengan pukul selama periode matahari terbit hingga terbenam. Di sini dapat dilihat pada puncaknya itu terdapat pada jam 11 hingga jam 2 siang. Yang sebelah kiri ini menjelaskan mengenai perubahan temperatur dari temperatur pipa absorber, temperatur fluida kerjanya, dan temperatur pipa kaca pada PTC. Yang di sebelah kanan ditampilkan efisiensi dari PTC-nya berdasarkan waktu. Di sini berdasarkan di mana jam matahari terbit, lalu itu dari jam 5 hingga jam 19. Nah, di sini ada sistem thermal ratio. Sistem thermal ratio atau STR adalah rasio antara performa optik PTC dibandingkan dengan efisiensi thermal yang dihasilkan, yaitu panas yang diserap oleh fluida kerja. Pada keadaan kritis, di mana tekanan fluida campuran dari ejektor lebih rendah dari tekanan fluida kondensor, didapatkan nilai STR itu 0,54. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, penelitian ini memberikan pengetahuan yang sangatlah penting mengenai kemungkinan dan cara-cara untuk mengeksploitasi dari SIAC mesin ini. Dari penelitian ini dapat dikonklusikan bahwa performa dari sistem pendingin udara ejektor atau COP-EGC
sangat sensitif terhadap perubahan suhu kondensor. Sehingga untuk meningkatkan kinerja SIEC, perlu adanya peningkatan sumber panas dan sumber dingin atau peningkatan temperatur generator dan temperatur evaporator. VTC adalah perangkat surya yang efektif dalam pengoperasian SIEC. Efisiensi termal yang dicapai hingga 60,46%. Sistem thermal ratio atau STR dari sistem yang dipelajari dalam mode kritis adalah 0,54. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.